Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul The Baby Gangster. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Lini menerima undangan dari Marquis Brinen, terlihat bahwa saat ini dia sedang menaiki kereta kuda menuju ke kediaman Brinen. Di dalam kereta itu, sambil memegang surat undangan, Lini pun dalam hati berujar jika undangan festival amal ini hanya diterima oleh anak-anak yang luar biasa di antara para keluarga bangsawan kekaisaran. Selain itu, festival amal itu dibuat oleh lembaga yang mengelola panti asuhan Brinen yang merupakan panti asuhan terbesar di kekaisaran Wilenin. Itu merupakan perjamuan tahunan yang diselenggarakan oleh Marquis Brinen. Kemudian sembari mengeluarkan senyuman yang sedikit menyeramkan, Lini pun menebak jika dirinya mendapatkan undangan itu karena sebelumnya dirinya telah menunjukkan auranya di depan Marquis Brinen pada pertemuan sebelumnya di kediaman Ardell. Namun undangan ini juga merupakan sebuah kesempatan yang sangat bagus untuk menyelamatkan bayi Celia dan juga untuk mengambil senjata kuno dari Marquis Brinen. Tak lama setelah itu sampailah Lini di tempat festival amal akan dilakukan. Terlihat Lini pun terkejut dengan ramainya orang yang datang ke festival itu. Dengan berkumpulnya para bangsawan di tempat ini, membenarkan jika rumor tentang Marquis Brinen yang merupakan pemimpin sosial serta memiliki bakat itu benar. Lini pun turun dari kereta kuda dengan dibantu oleh Celia. Dirinya hanya datang ditemani oleh Celia saja, karena Enoch dan juga Sylvie sedang sibuk mempersiapkan pertandingan pedang. Ayahnya tak bisa menemani dirinya juga dikarenakan dia harus pergi ke istana untuk memenuhi panggilan mendadak dari kaisar. Namun situasi itu malah menjadi lebih baik bagi dirinya yang bisa bergerak bebas tanpa keluarganya. Kemudian setelah itu terlihat Celia yang merasa sangat bahagia karena tempat ini seperti surga dan bersyukur karena bayinya tinggal di tempat seperti ini. Akan tetapi berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Lini. Dirinya tahu bahwa semua ini hanyalah penampilan luarnya saja, sembari dalam hati berujar jika dirinya tak percaya mereka menggunakan batu aura dan batu mana yang harganya sangat mahal sebagai hiasan taman. Sedangkan cara untuk mengumpulkan batu aura dan batu mana ada dua cara, yaitu yang pertama dengan cara menambang biji yang sudah lama terkonsentrasi di alam. Lalu cara yang kedua adalah mengeluarkan mana dari tubuh manusia. Namun semua orang terlihat percaya bahwa Marquis Brinen beruntung dengan terus-menerus menemukan tambang batu mana. Padahal yang sebenarnya terjadi di balik semua itu adalah cara Marquis Brinen mengambil batu mana dengan menggunakan anak yatim piatu. Dia mengurung anak-anak yatim piatu yang bisa membuat batu mana di sebuah panti asuhan. Bahkan, dia juga mengekstrak batu mana sampai nyawa mereka habis. Cara seperti itu sangatlah mengerikan karena seperti memakai bahan yang habis pakai. Lalu berpindah ke Celia yang masih tersenyum cerah karena kemeriahan acara di tempat itu. Sedangkan Lini menduga jika Celia pasti tak tahu apa yang terjadi di balik ini semua. Makanya dia mempercayakan anaknya ke tempat ini. Meski begitu, karena anak Celia masih bayi, Marquis Brinen pasti belum menyentuh anak Celia sama sekali. Kemudian setelah itu terdengar beberapa orang di tempat itu saling mengobrol jika pesta malam ini lebih meriah dari tahun lalu. Itu karena tahun ini cukup banyak orang berbakat yang dihasilkan dari program festival amal. Terutama ada anak yang mendapatkan peringkat pertama pada ujian berbakat. Jadi banyak orang yang menargetkan anak itu untuk menjadi pelayan anaknya.
Mendengar kata-kata itu, Lini pun memejamkan matanya sembari berujar dalam hati jika dirinya saat ini mengingat jika keluarga Brinen biasanya mengirimkan anak-anak yang luar biasa dari panti asuhan ke keluarga bangsawan lainnya. Dan Brinen juga diterima dengan baik oleh para bangsawan, akan tetapi tiba-tiba Lini pun dikejutkan dengan kedatangan Marquis Brinen yang mendatangi dirinya serta menyapa menanyakan bagaimana kabar Lini saat ini. Awalnya Lini terkejut, namun setelah itu Lini pun sambil tersenyum balik menyapa Marquis Brinen sembari dalam hati berujar jika dirinya tak sedekat ini dengan Marquis Brinen hingga dia datang sendiri menyapa dirinya seperti itu. Dan menduga jika sepertinya setiap langkah yang diambil oleh Marquis Brinen sangatlah mencurigakan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba buku yang dibawa olehnya pun mengeluarkan cahaya seperti saat cerita tentang Tristan terupdate di buku aslinya. Melihat Lini memegang sebuah buku, Marquis pun sambil memegang dagunya berujar jika ternyata Duk kecil Hakania itu sangat menyukai buku. Dengan wajah yang gembira, Lini pun mengiyakan hal itu. Padahal yang membuatnya senang itu karena buku yang dibawanya itu bersinar serta menduga cahaya itu mengarah ke arah Marquis. Namun ternyata dugaannya pun salah, karena saat Marquis berpamitan kepada Lini serta menyuruhnya menikmati pesta ini, sinar itu pun tak mengikuti ke arah Marquis. Lalu mengira jika di antara keramaian ini pasti ada pemeran penting yang bisa dirinya temui. Lalu Lini pun memutuskan untuk mengikuti cahaya itu. Selama berkeliling, Lini pun tiba-tiba dipanggil oleh Lorraine yang saat ini sedang duduk minum teh bersama dengan beberapa anak lain di sana. Melihat Lorraine menyapa Lini, dua orang lainnya pun ikut menyapa Lini dengan memperkenalkan diri mereka masing-masing yang bernama Mine Damia dan Pinea Rikon. Dengan sopan dan ramahnya, Lini pun membalas salam dari mereka sembari dalam hati berujar jika awalnya dirinya menduga kalau cahaya itu berasal dari teman-teman Lorraine. Namun ternyata dugaannya pun salah, dan setelah itu Lini pun berpamitan kepada mereka dengan imutnya karena dirinya sedang sibuk. Setelah berpaling dari tempat itu, Lini pun menemukan tempat yang ditunjukkan oleh cahaya itu. Ternyata cahaya itu tertuju kepada seorang gadis berambut pirang yang sangat cantik dan sedang meminum secangkir teh. Lini pun kagum dengan kecantikan wanita itu hingga membuatnya melamun sambil dalam hati berujar jika cahaya yang menunjuk ke arahnya itu akan jadi seperti Tristan yang memainkan peran penting dalam cerita aslinya. Lalu bertanya-tanya siapakah identitas wanita itu. Kemudian Lini pun memberanikan diri menyapa wanita itu dengan memperkenalkan dirinya kepada wanita itu. Menanggapi sapaan dari Lini, wanita itu pun balas menyapa Lini dengan memperkenalkan dirinya yang bernama Bellucci Brinen. Mendengar nama itu, Lini pun ternotis jika dalam cerita aslinya Bellucci Brinen merupakan nama dari tokoh antagonis dalam cerita aslinya. Dirinya juga tak menyadari jika dengan kecantikan Bellucci yang seperti ini tak akan mungkin dia tak digambarkan dalam cerita aslinya, dan akan mengetahui apa yang akan terjadi jika sudah memeriksanya. Lalu dengan harapan akan mendapatkan pencerahan dari kelanjutan cerita dalam buku itu, Lini pun mendekatkan bukunya ke arah Bellucci. Dan akhirnya buku itu pun beresonansi dengan Bellucci. Jadi bisa dikonfirmasi bahwa benar Bellucci yang ada di hadapannya ini merupakan tokoh antagonis yang ada di dalam cerita aslinya. Kemudian ditunjukkan sedikit kisah Bellucci yang dikurung oleh Marquis dan dilecehkan olehnya. Karena dia tak kuat dengan kelakuan itu, di umur yang ke-16 saat ini dirinya akan menunjukkan kemampuannya di festival amal, agar dirinya bisa keluar dari tempat Marquis ini. Karena jika dia tak bisa keluar dari tempat ini, maka dirinya akan menjadi istri Marquis berikutnya. Setelah resonansi itu, Lini pun mulai membaca buku yang menceritakan bahwa Bellucci merupakan istri Marquis sebelumnya yang berusia 4 tahun lebih muda dari Marquis. Dia juga ingat bagaimana Marquis meninggal. Dia terjebak di kamar tidur yang tak mengandung cahaya sedikit pun. Bahkan kontak dengan dunia luar pun tak diizinkan. Dia menjadi istri Marquis hanya untuk menjadi boneka yang menghias ruangan.
Namun dia menyukai hal itu karena dia lebih menyukai hidup yang seperti burung di dalam sangkar serta menyingkirkan keindahan bahkan dengan membakarnya. Dengan begitu, tujuan membuat Marquis tak tertarik kepadanya pun berhasil. Namun tiba-tiba Lini pun dikejutkan oleh suara Bellucci yang membuatnya berhenti membaca buku itu. Di sana Bellucci dengan tegas berujar jika Lini tak ada urusan dengannya, maka lebih baik bagi Lini untuk menyingkir dari tempat itu, karena dirinya ingin menyapa para tamu hari ini. Lalu sembari berlalu pergi meninggalkan Lini, Bellucci pun berujar jika dirinya hari ini tak akan pernah membuat kesalahan. Sedangkan Lini saat ini melanjutkan membaca buku aslinya itu, yang dimana ceritanya terus bertambah, tak seperti saat cerita tentang Tristan yang hanya menunjukkan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Di dalam buku itu tertulis jika pada acara amal ini Bellucci akan membuat serangkaian kesalahan karena tekanan dan juga ketegangan. Akibatnya dia akhirnya kehilangan kesempatan untuk menjadi pelayan bangsawan. Karena itu Marquis Brienne menangkapnya dan membawanya ke tempat yang gelap. Lini pun ternotis sesuatu saat sedang membacanya, yaitu dalam buku ini menunjukkan apa yang akan dialami oleh Bellucci di masa depan. Hal itu seolah-olah mengisyaratkan kepadanya bahwa masa depan masih belum ditentukan, dan merasa jika buku itu seolah meminta dirinya untuk menyelamatkan Bellucci. Namun tiba-tiba Celia pun datang menghampiri Lini yang terlihat sedang serius membaca buku serta memanggilnya. Akan tetapi Lini pun masih terdiam belum merespon karena masih fokus untuk memecahkan masalah itu dengan menggunakan senjata pamungkasnya untuk menyelamatkan anak Celia beserta anak-anak lainnya. Banyak yang harus dirinya lakukan agar bisa membuat Marquis Brienne jatuh ke belakang dan mengeluarkan calon Marchioness dari tempat ini. Lalu setelah itu Lini pun tersenyum cerah menanyakan kepada Celia apakah Celia sudah membawa semua barang yang dirinya minta sebelumnya. Dengan penuh semangat Celia pun berujar jika dirinya sudah membawa semuanya, namun dirinya lupa membawa debu. Lini pun menanggapi hal itu dengan berujar jika hanya debu tak masalah, nanti dirinya bisa menggantinya menggunakan lumpur saja. Tak hanya itu, Lini pun merasa beruntung bisa masuk ke markas besar Brienne tanpa penjagaan dari para kesatria Hakania dan juga tanpa sepengetahuan ayahnya. Itu semua bisa terjadi berkat Lorraine yang mengatakan kepada ayahnya jika keluarga Lorraine akan menjaga dirinya di acara amal tersebut. Kemudian setelah itu terlihat saat ini Lini telah berubah penampilannya memakai baju biasa dengan riasan yang tak seperti seorang anak bangsawan. Terlihat dia ada di sebuah hutan. Akan tetapi Celia terlihat khawatir setelah melihat penampilan Lini itu, karena dirinya sangat menyukai warna asli dari rambut nonanya itu. Namun berbeda dengan Lini yang terlihat kesal karena saat ini bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Karena yang paling penting adalah Celia bisa menemui anaknya saat ini. Jadi saat ini mereka harus berpikiran bahwa jika ingin menangkap harimau, maka mereka harus pergi ke sarangnya. Dimana jika Celia meninggalkan anaknya di hutan, maka mereka harus masuk ke hutan dan menyelamatkannya dengan anak-anak yang lainnya. Namun dengan muka yang tertekan dan sedih, Celia pun berujar jika dirinya tak meninggalkan anaknya, tapi menyerahkannya kepada mereka. Karena sebelumnya Tuan Kepala mengatakan bahwa dia akan membawa bayinya pergi selama 100 hari saja. Namun saat ini dirinya merasa khawatir jika anaknya berpikiran kalau dia ditinggalkan oleh ibunya. Menanggapi hal itu, Lini pun mencoba menghiburnya dengan berujar jika Celia bisa menjelaskan apa yang sebenarnya kepada anaknya nanti. Pasti bayi itu percaya kepada Celia. Kemudian setelah itu Lini pun meminta maaf karena dirinya salah bicara kepada Celia dan menegaskan bahwa bayi itu akan selalu menunggu Celia. Maka dari itu saat ini mereka segera menyelamatkan anak itu dan juga Celia pun mengiyakan hal itu. Tak lama setelah itu Celia pun mengetuk sebuah pintu sembari menggendong Lini.
Di sana dia disambut oleh seorang anak lelaki yang sedang memegang sebuah lilin yang menyambut mereka dengan mengatakan selamat datang di rumah perlindungan. Mendengar suara itu, Lini pun merasa tak asing dengan suaranya. Dan seperti dugaannya, suara itu merupakan suara Wilhelm yang terdengar indah dan lembut tapi seperti mesin. Kemudian setelah itu Celia pun mengatakan tujuan kedatangnya kepada Wilhelm dengan mengatakan jika dirinya ingin menitipkan seorang anak yang sudah menunjukkan kualitas seorang Soul Knight. Kemudian setelah itu Lini pun ditinggalkan oleh Celia di tempat itu. Dan Lini mencoba untuk menyapa Wilhelm sembari dalam hati berujar jika dirinya saat ini hanyalah berpura-pura ditinggalkan. Namun jika melihat ekspresi Celia saat meninggalkan dirinya tadi membuatnya ingin menangis. Tapi dirinya menepis hal itu karena tak ada waktu untuk bersikap sentimental seperti itu. Lalu Wilhelm pun meminta Lini untuk mengikuti dirinya. Dengan santainya Lini pun mengikuti Wilhelm sembari dalam hati bertekad bahwa dirinya akan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Namun saat mencoba memulai percakapan dengan Wilhelm, dia pun hanya merespon dengan dingin dan tak ada tanggapan tambahan lagi. Kemudian setelah itu tibalah mereka di sebuah kamar. Wilhelm pun menjelaskan bahwa ruangan itu merupakan kamar yang akan digunakan oleh Lini sementara. Karena Marquis hari ini sedang sibuk, penilaian oleh Marquis akan dilakukan besok sore, yaitu menilai tingkat kegunaan Lini. Mendengar hal itu, Lini pun sedikit terkejut dan dalam hati berujar jika dirinya tak bernilai, maka dirinya pasti akan dibuang sebagai seorang budak. Lalu setelah itu Lini pun bertanya kapankah dirinya bisa bertemu dengan anak-anak lainnya kepada Wilhelm. Akan tetapi jawaban Wilhelm di luar dugaan karena Lini tak bisa menemui anak-anak yang lainnya. Alasannya adalah mereka semua saat ini sedang dikarantina dan tak boleh ditemui oleh siapapun. Mendengar hal itu, Lini pun terkejut karena rencana yang sudah dia susun untuk menyelamatkan anak-anak dan juga anak Celia menjadi berantakan. Seakan menghibur Lini, Wilhelm pun menanggapi dengan berujar jika Lini tak perlu khawatir. Karena jika Lini mendapatkan peringkat tinggi dalam penilaian, dia bisa makan seminggu sekali bersama Marquis. Namun jika mendapatkan peringkat yang rendah, dia bisa makan dengan Marquis sebulan sekali. Mendengar hal itu, Lini pun terlihat memasang ekspresi yang enggan sembari berujar jika untuk makan malam dengan Marquis, walaupun dalam 100 tahun sekalipun dirinya tak akan mau melakukannya. Setelah itu Lini pun ditinggalkan sendirian di sana. Lini merasa jika perkataan anak tadi memang benar jika tempat ini merupakan tempat tunggu sementara. Itu juga disebutkan dalam cerita aslinya, di mana para anak-anak yang diekstraksi akan berada di bawah tanah. Lalu sambil berjalan menyusuri tempat itu, Lini pun berujar jika keamanan tempat ini sangatlah buruk. Jadi akan mudah bagi dirinya untuk menemukan pintu masuk ruang bawah tanah tempat ekstraksi berada. Di tengah perjalanannya, Lini pun mendengar suara anak yang sebelumnya mengantar dirinya ke kamar. Terdengar jika dia melaporkan anak-anak yang bertahan hidup dan juga yang tidak bisa bertahan dengan sebutan nomor. Terlihat bahwa dia sedang bersama dengan Marquis Brinen. Mendengar penjelasan itu, Marquis Brinen pun menanyakan nomor yang tak bisa bertahan karena apa. Anak itu pun menanggapi jika dia tak bisa bertahan karena ada masalah saat mengekstrak batu sihir. Marquis Brinen pun menghela nafas lalu berujar jika situasinya berlanjut seperti itu maka jumlah batu sihir musim dingin tak akan mencukupi. Apalagi Kaisar meminta pasokan batu yang banyak untuk pengepungan Tusron yang merupakan tempat para penjahat bersembunyi dan juga digunakan untuk membekukan dinding-dinding tempat itu. Jadi dirinya pasti akan berada dalam masalah nantinya. Mendengar hal itu, anak itu pun berujar jika kekurangannya akan dirinya penuhi. Dikarenakan hal itu, Marquis Brinen pun dengan senyuman ramahnya berterima kasih dan memuji anak kesayangannya itu. Akan tetapi berbeda dengan tanggapan Lini yang terkejut mendengar kata-kata anak itu. Karena hal itu tak seperti mengisi permen ke dalam kaleng dan menduga jika anak itu tak mengerti apa itu ekstraksi.
Lalu kembali ke Marquis yang memuji sambil memegang kepala anak yang bersamanya. Anak-anak lain pun dari balik jeruji besi merasa iri dengan perlakuan yang didapatkan oleh anak itu. Sedangkan Lini merasa yakin jika Marquis tak memakai alat sihir untuk mengendalikan anak-anak itu. Namun Marquis sendirilah yang mengontrol anak-anak itu. Maka dari itu, awal pertemuan dengan Wilhelm sebelumnya dirinya merasa bahwa yang dirasakan oleh Wilhelm adalah rasa kesepian. Lalu semua anak-anak yang ada di sana dibuang oleh orang tuanya karena suatu alasan. Jadi mereka mendambakan kasih sayang dari tempat ini. Dan anak-anak kesepian itu pun ingin dicintai oleh wali mereka yang hanya memberi mereka nama. Hal itu sama dengan apa yang dirinya alami di kehidupan sebelumnya. Kemudian Lini pun menepis semua itu karena saat ini bukan waktu yang tepat untuk memikirkan kehidupan masa lalunya dan melanjutkan mencari bayi Celia. Namun sepanjang jalan dirinya mencari tak ada sedikit pun terdengar suara tangisan seorang bayi di sana. Serta menduga jika bayi-bayi itu pasti berada di lantai bawah. Tak lama setelah itu Lini pun menemukan sebuah ruangan yang terdengar suara tangisan bayi dari sana. Jadi dirinya menduga jika ruangan itu merupakan ruangan tempat para bayi berada. Namun di sana tak ada satupun orang dewasa yang merawat mereka. Sungguh keadaan yang membuat miris. Lalu Lini pun saat ini merasa bingung karena di antara banyaknya bayi yang ada di depannya, dirinya tak tahu manakah yang merupakan anak dari Celia. Namun untungnya Lini pun ingat dengan perkataan dari Celia tentang ciri-ciri wajah anaknya, yaitu memiliki titik berbentuk hati pada pipinya. Dengan ekspresi yang gembira, Lini pun menemukan anak Celia dengan ciri-ciri seperti apa yang Celia katakan sebelumnya. Akan tetapi saat ingin menggendongnya, tiba-tiba terdengar suara dari Marquis yang sedang berbicara dengan Wilhelm. Sontak hal itu membuat Lini terkejut dan buru-buru menyelinap di pintu arah lain yang disadari oleh Wilhelm. Di sana Marquis pun berujar jika kemungkinan Wilhelm bisa melakukan ekstraksi sendiri saat ini dan Wilhelm pun menyanggupinya serta berujar jika dirinya akan pergi melaporkan kepada tuannya itu kalau ekstraksi sudah selesai. Kemudian Marquis pun berlalu pergi sembari memasang ekspresi yang cukup mengintimidasi sambil berujar bahwa setelah perayaan ini selesai dirinya akan makan malam dengan anak yang akan dipilihkan oleh Wilhelm. Lalu Wilhelm pun berterima kasih dengan apa yang dijanjikan oleh Marquis itu. Sedangkan di sisi lain terlihat bahwa Lini yang memperhatikan Wilhelm dari kejauhan merasa tak percaya jika dia akan mengekstrak mananya sendiri. Padahal untuk mengekstrak batu mana kecil saja sangat menyakitkan. Namun Lini mencoba untuk tak ikut campur karena hal itu tak ada hubungannya dengan dirinya. Akan tetapi rasa pedulinya pun tak bisa dirinya sembunyikan. Jadi Lini pun memutuskan untuk menghentikannya. Walaupun hal itu sungguh berbahaya dan banyak yang harus dirinya lakukan, dirinya tak habis pikir akan menyelamatkan orang yang bahkan tak dirinya kenal. Lalu orang-orang Hakania seperti ayahnya pasti sudah sering melihat hal-hal seperti itu. Kemudian Lini pun mengatakan kepada bayi Celia agar menunggunya sebentar lagi, serta berjanji akan membawanya pergi agar bisa bertemu dengan ibunya nanti. Bayi kecil itu pun terlihat tersenyum bahagia tanpa beban sama sekali. Kemudian setelah itu berpindah ke pusat pengekstrak. Terlihat bahwa Wilhelm sudah masuk ke dalam ruangan pengekstrak mana. Sedangkan Lini pun terlihat bergegas berlari ke arah Wilhelm sembari dengan dalam hati berujar jika alat pengekstrak yang digunakan ternyata lebih besar dari apa yang pernah dirinya lihat. Lalu merasa mustahil jika dia ingin mengekstrak mana sesuai jumlah yang dibutuhkan untuk pengepungan. Tak peduli seberapa besar mana yang dimilikinya, menarik mana sebanyak itu saja sudah sama saja dengan bundil. Dan ucapan Lini itu pun terbukti dengan keluarnya darah dari tangan Wilhelm yang menandakan jika tubuhnya saat ini tak bisa bertahan. Lalu Lini pun mencoba memegang alat ekstraksi namun tangannya seperti tersengat listrik. Dikarenakan hal itu, Lini pun memutuskan menggunakan mana yang dipusatkan di tangannya, lalu memukul alat ekstraksi itu hingga retak.
Bersamaan dengan hal itu, rasa sakit yang dialami oleh Wilhelm pun tiba-tiba menghilang dan membuatnya terkejut karena di depannya ada Lini. Akan tetapi di luar dugaan, dia tak berterima kasih kepada Lini, namun malah menyalahkan Lini karena merusak alat ekstraksi mana. Mendengar hal itu, Lini pun jadi terkejut dan tak bisa berkata-kata sembari dalam hati berujar bahwa padahal dirinya mengambil resiko itu untuk menyelamatkan Wilhelm, namun malah disalahkan olehnya. Lalu Lini pun menjelaskan kepada Wilhelm bahwa apa yang dilakukannya saat ini akan mengurangi vitalitasnya. Bahkan bisa saja Wilhelm sampai kehilangan nyawanya. Wilhelm pun menanggapinya dengan berujar jika dirinya tahu akibat dari apa yang dilakukannya saat ini. Akan tetapi Lini pun terlihat kesal lalu mengatakan bahwa hanya demi Marquis, apakah nyawa Wilhelm akan dia berikan. Wilhelm pun hanya terdiam, tak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Lini itu. Kemudian dalam hati Lini pun sebenarnya tak ingin terlibat dengan orang yang tak ada hubungannya dengan cerita aslinya. Namun entah bagaimana dirinya jadi tak bisa berpaling dari masalah itu. Kemungkinan karena apa yang dialami oleh Wilhelm sama dengan apa yang dirinya alami di kehidupan sebelumnya. Namun berbeda dengan saat ini. Dirinya saat ini terlahir sebagai anak dari Hakania dan juga mengetahui bahwa wali yang tepat bagi anak-anak itu tak akan pernah memperalat anak-anak. Jadi dirinya berharap agar Wilhelm bisa menyadari fakta itu. Lalu Lini pun memutuskan untuk menyelamatkan Wilhelm. Namun Wilhelm pun sedikit tak percaya dengan kata-kata Lini itu. Akan tetapi dengan lantang dan tegas Lini pun mengatakan bahwa dirinya akan menyelamatkan Wilhelm dengan mengajaknya melarikan diri dari tempat yang menyebalkan ini bersama dengan dirinya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.